Sapi. Oh, menang juara iki. Sapi. Juara iki. Ada suara. Juara. Anu meneh. RW2 Arjosari, indah berseri. Boleh ikut bergoyang Bapak Ibu. Bukan karena ada dewan juri kampung kami jadi bersih. Tiap hari kami kerja bakti buat kampung indah berseri. Untuk pengolahan sampah kompost terngada, untuk konservasi airnya biopori pun ada, lele pun ada, sayur dan buah pun juga ada. Kita ada RW2, warga tempatnya RW2, senyum namanya RW2, badannya tetap RW2. Event tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Lomba Kampung Bersinar, kembali digelar di tahun 2025 ini. Lomba yang mendukung program Semangat Ngalam Rijik yang digaungkan oleh Wali Kota Wahyu Hidayat ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan serta keindahan lingkungan. Tim juri baik dari rekan media, Indonesia Damai, Akademisi UB dan ITN Malang, serta DLH Kota Malang sendiri telah melakukan penilaian selama 15 hari sejak Senin 20 Oktober 2025 yang lalu. Sebanyak 43 kelurahan dari berbagai wilayah di Kota Malang mengikuti lomba. Mereka akan dinilai dari aspek penataan lingkungan, kebersihan, pengelolaan tanaman, pemilahan sampah, keberadaan bank sampah, penataan sedimen, hingga penghijauan. RW2 Kelurahan Arjosari yang meliputi RT3, RT5, dan RT6 bersatu bersama dengan semangat yang jos, jaya, optimis, solid, dan sukses mengikuti ajang sekota ini. Selain itu, kegiatan ini ternyata juga dapat menjaga keharmonisan dan menjaga tali silaturahmi antar warga di kawasan RW2 Arjosari. Hal ini terlihat bagaimana warga Kampung Semar dengan RT3 dan RT5 secara simpati dapat bersinergi dan saling mendukung. Para juri berharap bahwa setiap tahun ada inovasi yang baru. Meskipun inovasi yang saat ini sudah bagus, namun sekarang bagaimana melembagakan hal itu dalam struktur administrasi yang lebih bagus lagi. Di samping itu, perlu adanya penugasan kader lingkungan. Menurut Muhaimin, salah satu juri dari Posko Media, jika dilihat dari segi publikasi dan pengelolaan, Kampung Semar sudah cukup baik. Namun juga perlu melibatkan anak-anak muda, dan bagaimanapun, regenerasi perlu dilakukan di kampung, yang telah 2 kali ini dia beri penilaian itu. Jadi, tuntutannya juga lebih tinggi. Harapannya setiap tahun ada inovasi yang baru. 2 tahun lalu kita di sini, Mas. 2 tahun lalu, saya masih hafal spot-spot. Dan saya masih sedikit banyak ingat inovasi-inovasinya, termasuk ada yang baru tadi,
Yang baru misalnya tadi kulit telur, EcoBrin, EcoBricks ada yang lalu. Kemudian keset, lilin ya yang sebelumnya masih minyak jelantah. Kemudian inovasi sudah bagus, tinggal bagaimana melembagakan itu dalam struktur administrasi yang lebih bagus lagi. Tadi Pak Sule sudah menyampaikan ada tulisannya, ada catatan, tapi hanya sekedar, termasuk pencatatan-pencatatan terkait dengan kelembagaan. Contoh misalnya di RW, tadi saya tanya ke Pak RW, Pak RW apa punya peraturan terkait yang dikeluarkan oleh RW terkait dengan lingkungan untuk menjaga lingkungannya tetap asri? Apakah ada peraturan local wisdom yang dikeluarkan oleh RW? Peraturan RW misalnya nomor 1 tahun sekian, 1 tidak boleh mencabut pohon, tidak boleh menebang pohon tanpa izin RW misalnya. Itu kan bagian daripada local wisdom yang perlu dijaga. Nah, apakah ada itu? Karena ekspektasi di Kampung Semar ini berbeda dengan kampung yang lain. Kalau yang lain baru bergerak, yang penting ada. Tapi Kampung Semar ini sudah ada, tinggal bagaimana peningkatan menjadi di kelembagaannya lebih baik. Contoh, di sini ada penanggung jawabnya siapa saja, dicatat A, B, C, D. Jadi secara administrasinya lebih lengkap lagi. Kemudian penugasan kader lingkungan. Ada kader lingkungan di sini, di kelurahan. Tapi semuanya di sini dilaksanakan oleh Dasa Wisma. Berarti kan tugas lingkungan, pengelolaan lingkungan lebih banyak kepada Dasa Wisma di PKK. Kemudian saya tanyakan lagi, Pak RW, bagaimana keterlibatan anak muda? Nah, Gen Z ini perlu dilibatkan. Saya kira kalau Kampung Semar, publikasi Kampung Semar sudah oke. Nah, tinggal bagaimana pelibatan anak-anak muda, bagaimanapun regenerasi perlu dilakukan, jangan sampai generasi setelah jenengan malah kampungnya selesai, gitu, ambiar, karena tidak ada regenerasi. Nah, pelibatan anak-anak muda ini, ya anak muda dilibatkan sesuai dengan fashionnya anak muda. Anak muda disuruh ngurusin magot, kira-kira ya ada anak muda. Nah, itu. Anak-anak muda kalau dilibatkan, itu akan lebih baik. Anak muda dilibatkan, di magot, kemudian dipublikasi, bikin konten, bikin video, terlibat di bank sampah, itu bagian daripada siklus kehidupan di RW yang bisa melibatkan semua. Ini siapa yang melibatkan Dasa Wisma? Ini melibatkan Dasa Wisma, ini melibatkan Dasa Wisma. Anak mudanya, nah ini loh yang harapannya bisa simultan. Nanti anak muda, jangan sampai terjadi gap generation. Berapa anak-anak kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua. Misalnya anak muda sekarang kira-kira anak bayi kita procot sudah dipegangin HP, Bu. Iya kan? Procot tuh, ben meneng dicekeli HP. Nanti sudah besar kira-kira nggak ngerti apa itu laptop. Karena ngertinya HP. Itu namanya gap generation. Termasuk ketika nanti anak muda sekarang menjadi dewasa, nggak ngerti bagaimana mengelola lingkungan, menjaga lingkungan tetap asri. Kan emang ketika sudah hijau kayak begini, tidak ada regenerasi, dianggapnya cuek saja, itu urusan ibu-ibu, urusan PKK, ini selesai. Saya kira pelibatan anak muda dengan publikasi di media sosial, sesuai dengan passion mereka. Lomba Kampung Bersinar ini diharapkan mampu menggerakkan semangat kegotong royongan dan kepedulian lingkungan di tengah masyarakat serta mewujudkan Kota Malang yang hijau, bersih, dan berkelanjutan. Demikian liputan kegiatan Kampung Semar kali ini. Sampai jumpa di liputan berikutnya.